Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ina Sari, NIM 18 18 10 30 1064 dari KKN kelompok 54. Di sini saya akan memaparkan tentang hasil dari kegiatan saya, yaitu tentang digital marketing untuk produk investigatif. Nah, untuk poin-poin bahas pada kedua, berikuti tujuan, kemudian metode, yang ketiga yaitu hasil bahas adalah kesimpulan. Nah, untuk pendahuluan yaitu pandemi COVID-19 merupakan permasalahan yang saat ini dirasakan dampaknya seluruh masyarakat di semua sektor usaha yang dilakukan oleh masyarakat ini merasakan dampaknya terutama pada usaha mikro kecil menengah atau UMKM. Nah, menurut Diawati dan Widiarti mengatakan bahwa pemasaran menjadi pusat permasalahan bagi bagian besar UMKM dikarenakan terbatasnya informasi yang dapat dijangkau UMKM mengenai pasar. Nah, pemasaran merupakan salah satu kegiatan untuk mempertahankan kelangsungan suatu usaha, bertujuan untuk mengembangkan usaha yang dijalankan dan memperoleh suatu keuntungan dari hasil penjualan. Dan dari permasalahan ini, rumus masalah yang bisa disampaikan yaitu tentang bagaimana meningkatkan kualitas produk yang ditawarkan, kemudian bagaimana cara mengoptimalkan pemasaran kualitas produk yang ditawarkan dan juga mampu mengoptimalkan pemasaran secara online. Selanjutnya itu. Nah, untuk tema KKN yang saya ambil tentang program pemberdayaan dampak COVID-19. Nah, kegiatan pengabdian ini dilakukan mulai tanggal 11 Agustus sampai 9 September 2021 di rumah Ibu Eni, pemilik UMKM produksi kue Desa Mesang, Dusun Kebunan, Kecamatan Tempe, Kabupaten Lumajang. Nah, untuk metode yang digunakan itu ada dua, yaitu tahap persiapan dan pelaksanaan. Nah, untuk tahap persiapan ini meliputi observasi terkait potensi dan permasalahan yang dilakukan secara wawancara terhadap sasaran. Dan yang kedua itu tahap pelaksanaan merupakan tahapan penyelesaian masalah meliputi kegiatan pelatihan dan juga pendampingan. Nah, untuk tahap pelaksanaan ini dilaksanakan 4 kelas. Yang pertama atau kelas KKN yang pertama yaitu pelatihan dan pendampingan terkait strategi pemasaran melalui digital marketing. Kemudian yang kedua yaitu pelatihan pembuatan katalog dan juga logo. Yang ketiga yaitu pelatihan dan pendampingan pembuatan kemasan menarik atau packaging. Yang keempat yaitu pelatihan pengambilan gambar dan video menarik sebagai media visual. Yang selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan. Hasil dari observasi produksi yaitu produk yang dihasilkan itu terdiri dari banyak macam jenis seperti cat, keju manis, polu, red velvet dengan berbagai desain yang menarik. Serta kami dapat menerima jasa pembuatan paket hantaran maupun paket sesuai dengan permintaan pembeli. Alat-alat produksi dan tempat merupakan milik pribadi dari pelaku UMKM sehingga efisien digunakan dalam jangka waktu yang panjang. Yang selanjutnya yaitu hasil dari observasi permasalahan. Nah, permasalahan yang dialami oleh UMKM ini yaitu minat pembeli lebih menurun saat berlangsungnya PPKM. Kemudian pemasaran juga masih kurang luas, serta produk yang sifatnya tidak bisa disimpan dalam jangka waktu yang lama. Nah, yang selanjutnya yaitu pembahasan masalah. Penyelesaian masalah untuk permasalahan turunnya minat pembeli ini dapat dilakukan dengan meningkatkan kualitas produk dan juga melakukan rebranding. Nah, peningkatan kualitas produk ini dimulai dari kemudian tampilan atau desain menarik mungkin, kemudian adanya inovasi-inovasi baru yang mengikuti tren perkembangan masa kini. Yang selanjutnya yaitu tujuan dilakukannya rebranding ini untuk membangun serta meningkatkan citra suatu produk atau tempat usaha. Nah, harapannya yaitu dapat membangun kepercayaan masyarakat terhadap usaha yang dijalankan. Mendesain dari produk dibuat sebaik mungkin sesuai permintaan dari konsumen. Dalam hal ini, pelaku usaha harus memberikan pelayanan mungkin agar konsumen merasa puas dan kedepannya dapat melakukan pembelian ulang.
Nah, inovasi terbaru yang diciptakan yaitu edisi Lunchbox seperti yang ditunjukkan pada gambar A ini, yaitu tahap dengan ukuran mini dan dikemas dengan menarik serta harga yang terjangkau, yaitu Rp50.000. Nah, edisi ini disebut baik oleh konsumen. Rata-rata konsumen yang membeli edisi ini digunakan untuk acara ulang tahun, kemudian serta beberapa konsumen ini membeli bukan untuk acara melainkan karena tertarik. Yang selanjutnya yaitu penyelesaian terkait produk yang tidak bisa disimpan dalam jangka waktu yang lama, yaitu sistem usahanya dibuat 80% penerima pesanan, sedangkan 20% itu bersifat open order. Nah, untuk meminimalisir kerugian. Nah, sistem open order ini dilakukan apabila tidak ada pesanan atau saat bahan atau sisa bahan untuk pembuatan itu masih ada. Kemudian karyawan digaji harian sehingga ketika tidak ada pesanan maka karyawan tersebut bisa diliburkan. Hal ini dapat menekan biaya operasional. Yang selanjutnya yaitu pembahasan penyelesaian masalah. Nah, tahap pelaksanaan dilakukan guna tercapainya tujuan yang diharapkan. Tahap pelaksanaan ini meliputi upaya peningkatan kualitas suatu produk dan proses pemasaran yang lebih luas. Upaya peningkatan kualitas suatu produk ini dilakukan dengan pelatihan dan pendampingan terkait pemasaran secara online, kemudian pembuatan logo, brand, katalog, proses packaging, serta pengambilan gambar maupun video produk. Nah, ini untuk penjelasan dari kelas KKN pertama, yaitu tentang pelatihan pemasaran secara online atau digital marketing. Nah, pelatihan ini merupakan upaya untuk meningkatkan pemasaran, kemudian meliputi pelatihan penggunaan aplikasi media sosial sebagai sarana promosi untuk menunjang usaha tersebut. Media sosial yang digunakan yaitu ada Instagram, ada Facebook, kemudian WhatsApp bisnis, Yahoo, dan juga Shopee. Nah, pelatihan ini difokuskan pada bagaimana cara untuk mengoperasikan media yang digunakan, tampilan media sosial yang menarik, nah, guna untuk meningkatkan ketertarikan dan juga kepercayaan dari masyarakat. Nah, harapan dari pelatihan ini yaitu sasaran dapat beradaptasi dengan media sosial dan juga hal-hal apa saja yang diperlukan dalam proses pemasaran. Sehingga produk yang dijual ini dapat dikenal oleh masyarakat luas dan penjualan dapat mengalami peningkatan. Nah, pelaku usaha sendiri juga didorong untuk selalu aktif dalam media sosial guna untuk meningkatkan kreativitas dengan melihat tren perkembangan masa kini. Kelas KKN yang kedua yaitu tentang pelatihan pembuatan logo dan juga katalog. Nah, pelatihan pembuatan logo ini bertujuan untuk menetapkan desain dari logo brand usaha yang dijalankan yang nantinya dapat dicetak dan juga bisa digunakan sebagai identitas usaha. Nah, kemudian sedangkan pembuatan katalog online ini bertujuan sebagai media visual untuk sarana promosi, link atau alamat URL dari katalog online dapat diletakkan maupun disambungkan ke akun media sosial sehingga dapat mempermudah konsumen untuk melihat produk yang ditawarkan serta dapat meningkatkan kepercayaan dari konsumen terhadap kelayakan usaha yang dijalani. Nah, ini dia untuk logo yang telah selesai dibuat, yaitu yang kedua ini merupakan logo terbaru, sedangkan yang awal ini logo yang lama. Nah, ini tentang katalog. Nah, untuk link katalog itu nanti bisa diletakkan di bio dari media sosial yang apabila diklik nanti akan muncul tampilan seperti gambar yang di kanan. Nah, sehingga di sini nanti bisa dipilih apa yang kita inginkan. Nah, bila ingin melihat katalog maka bisa diklik katalog dan dihubungkan ke katalog yang telah dibuat. Yang selanjutnya yaitu kelas KKN yang ketiga, tentang pelatihan pembuatan kemasan menarik atau packaging. Nah, pelatihan packaging ini bertujuan untuk membuat kemasan memiliki kesan yang menarik serta dapat menunjukkan identitas dari suatu produk. Kegiatan ini dilakukan dengan menempelkan stiker atau label dari logo usaha yang telah dibuat tadi pada kemasan. Kemudian untuk pemilihan kemasan sendiri juga menyesuaikan dengan bentuk dari produk yang dijual. Nah, yang terakhir ini yaitu kelas KKN yang keempat tentang pelatihan pengambilan gambar atau video produk.
Nah, ini pada gambar ini merupakan hasil dari pengambilan gambar yang kemudian diupload di media sosial. Nah, pelatihan ini bertujuan untuk menghasilkan gambar dari produk yang akan dijual. Nah, gambar ini nantinya akan digunakan sebagai media visual untuk promosi, dapat diletakkan pada akun media sosial maupun di katalog. Nah, produk ini dibuat dalam visualisasi atau gambar yang menarik beserta deskripsi terkait informasi produk. Nah, yang terakhir yang dapat dilakukan yaitu melaksanakan pemasaran melalui media sosial yaitu Instagram, Facebook, WhatsApp, dan juga Marketplace. Nah, pemasaran secara digital marketing ini menunjukkan hasil yang positif seperti diketahui pada gambar ini. Ini merupakan kunjungan URL dari katalog yang dibuat tadi. Nah, ini dalam sehari itu mengalami peningkatan dari 33 menjadi 50 viewers seperti pada gambar ini. Nah, ini merupakan data penjualan kue tart di bulan Agustus kemarin yang minggu pertama itu jumlah kue tart yang terjual itu sebanyak 14 buah, pada minggu kedua itu 13 buah, memang mengalami penurunan sedikit, kemudian minggu ketiga terjual 20 buah, dan minggu keempat ini mengalami peningkatan yang drastis yaitu 30 buah. Nah, berdasarkan hasil yang diperoleh telah sesuai dengan Rizaldi dan Hermawan 2017 bahwa pemasaran secara digital marketing ini diketahui efisien dilakukan di tengah pandemi. Selain jangkauan yang luas, biaya efisien juga dapat melakukan pembatasan untuk mengurangi penyebaran virus. Nah, ini bisa dilihat grafik kenaikan penjualan di bulan Agustus dari minggu pertama hingga minggu keempat. Kesimpulan dari kegiatan pengabdian ini yaitu pemasaran yang dilakukan secara online atau biasa dikenal dengan digital marketing dapat meningkatkan minat beli dari konsumen. Nah, pemasaran dapat menjangkau wilayah luas tanpa batasan waktu. Hal ini menunjukkan bahwa digital marketing mampu menjadi solusi untuk pengembangan usaha di masa kini, terutama pada masa pandemi COVID-19. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang dapat saya sampaikan ini bermanfaat. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.